Sudah lama aku mencoba melupakan semuanya, tapi setiap kali angin malam membawa aroma tanah basah, satu tempat selalu muncul di kepalaku. Istana Ratu Barat. Orang-orang hanya mengenalnya dari cerita, sebuah istana kuno yang tersembunyi di tengah hutan hujan purba. Tempat matahari tak pernah berhasil menembus dedaunan raksasanya. Konon, istana itu dipenuhi ilusi, racun, dan jebakan yang dibuat oleh seorang ratu misterius yang tidak pernah terlihat oleh siapapun. Banyak yang percaya istana itu hanya legenda, tapi aku, Tama, dan Zevan pernah berdiri tepat di depan gerbangnya. Kami melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ukiran-ukiran kuno seperti bergerak hidup dan bagaimana setiap sudutnya terasa mengawasi kami. Dan dari situlah semuanya dimulai. Perjalanan dimulai dari hamparan gurun tandus. Angin panas menerpa wajah, membuat langkah kami berat. Apa kita beneran masih jauh? Tenang Tama, sebentar lagi kita sampai. Di belakangku, Zevan berjalan tanpa suara seperti bayangan. Ia hanya menatap horizon, seolah mencari sesuatu yang tak kasat mata. Lian, hati-hati! Kenapa Zev? Namun terlambat, kami bertiga jatuh ke dalam jurang yang ternyata bukan jurang biasa. Aduh, astaga, untung masih hidup. Di bawah terdapat hutan hujan lebat dengan udara lembab menggigit. Colubert. Mundur secara perlahan. Aku terpeleset dan hampir terjatuh ke akar-akar basah, tapi Zevan cepat menahan lenganku. Terima kasih Zevan. Hati-hati. Kami berjalan menembus hutan yang tampak tak berujung. Hujan deras membuat tanah licin. Dan tiba-tiba aku terpeleset ke sebuah genangan air besar, yang ternyata itu adalah gerbang tersembunyi. Lian! Lian, kau baik-baik saja? Aku baik. Kami menyusuri lorong batu raksasa, dingin dan sunyi. Ukiran wajah ratu kuno terpantri di dinding. Inikah Istana Ratu Barat? Namun sebelum sempat memastikan, lantai di depan kami bergerak. Apa yang kau sentuh Tama? Hati-hati, jebakan mekanik. Tama, kau baik-baik saja? Hei, di belakang kalian! Cepat pergi! Baik. Kami semakin masuk ke dalam, hingga suara geraman berat terdengar. Dari balik kegelapan, muncul sesosok monster besar. Kulitnya hitam basah, matanya merah menyala. Astaga, apa itu? Monster itu menyerang cepat, dan aku terdorong menuju sebuah pintu perunggu yang menjulang. Pintu itu berukir simbol kuno yang bahkan Lian, aku tak jangan mengerti. dekati pintu itu! Dalam sekejap, Zevan melompat, menangkis cakar monster sambil menahan tubuhku.
Senang mengenalmu, Lian. Dan sebelum aku sempat meraih lengannya, ia mendorongku ke belakang. Zefan, jangan! Ia dan monster itu terseret masuk ke pintu perunggu, dan pintunya tertutup dengan dentuman berat. Dia nggak akan kembali ya? Kami tak punya pilihan selain pulang. Pulang tanpa Zefan. Sekarang setelah waktu berjalan begitu jauh, bayangan tentang Istana Ratu Barat masih terus menghantui pikiranku. Aku masih bisa membayangkan lorong-lorong gelapnya, ukiran kuno yang terasa menatap balik, dan hawa dingin yang seolah mengalir dari dindingnya. Tapi yang paling jelas bukanlah istananya, melainkan sosok Zefan yang hilang di balik pintu perunggu itu. Pintu yang menelan monster, menelan dirinya, dan menutup dengan dentuman yang masih terdengar di telingaku hingga hari ini. Orang-orang bilang istana itu hanyalah legenda, namun bagiku itu adalah tempat yang mengambil salah satu dari kami. Aku bisa saja melupakan hutan purba, jebakannya, atau geraman makhluk yang kami temui, tapi bukan tatapan terakhir Zefan sebelum pintu itu tertutup. Istana Ratu Barat mungkin tetap berdiri jauh di tengah kegelapan hutan, tapi kenanganku tentang hari itu berdiri lebih kokoh lagi